Bintang film dan artis Carlina Indrawati mengambil jeda 2 minggu di antara jadwal syutingnya yang padat, memungkinkan dia dan keluarganya untuk melakukan perjalanan ke Cairns, Australia, untuk bertemu teman-teman lama dan juga bertemu dengan salah satu saudaranya yang tinggal di Australia. Kota Cairns yang terkenal dengan Great Barrier Reef atau terumbu karang terpanjang di dunia, dan juga warisan hutan lindung yang disebut sebagai Daintree National Park, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Jika cukup waktu, banyak cara untuk menjelajahi Cairns, dimulai dari kota bersejarah, gua yang mengagumkan, sampai dengan pantai indah mengagumkan, tersebar di mana-mana. Beragam makanan mencerminkan kebinekaan penduduk dari berbagai macam negara yang memilih kota Cairns sebagai tempat tinggal mereka. Seperti di kota-kota tropik lainnya, malam hari adalah waktu yang paling keren, semuanya terasa hidup. Dan acara makan malam ini telah diatur untuk Carlina dan keluarga. Bercengkrama dengan teman-teman di Cairns, melewati waktu dengan obrolan ringan mereka, bercerita tentang kehidupan di Cairns sangatlah indah. Setiap 1 atau 2 tahun sekali mereka menyempatkan untuk pulang balik ke Indonesia untuk bertemu sanak famili. Hal ini sesuatu yang lumrah untuk mereka yang hidup nun jauh di rantau di negeri orang. Pagi ini Carlina berjalan santai menyusuri alam terbuka tempat berolahraga yang terkenal di Cairns yang bernama Red Arrow. Jalanan setapak di sini didesain untuk mereka yang keranjingan berolahraga dengan berbagai tingkat tantangan kebugaran. Dan daerah pegunungan ini menyatu dengan tempat pameran bernama The Tank, kebun raya, dua danau, jalan lintas hutan bakau, taman negara Cina, dan tentunya kafe dan restoran di mana Carlina bertemu dengan saudaranya. Semua daerah ini hanya butuh waktu 10 menit berkendara dari pusat kota. Saudara Carlina, Dino, menjelaskan rencana 5 hari ke depan untuk menunjukkan sedikit tentang kehidupan di Cairns dan waktu yang tepat berkunjung ke Cairns karena esok hari adalah acara tahunan yang digelar oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Perhimpunan Orang Indonesia di Australia yang akan menggelar Festival Indonesia yang akan berlangsung di Cairns Esplanade. Acara ini sangatlah meriah, hampir 2.000 orang Indonesia hidup di daerah Cairns yang tentunya akan membuat acara ini selalu ditunggu setiap tahunnya. Bulan Agustus dan September adalah bulan festival di Cairns, di mana acara digelar harian bagi dalam gedung maupun di alam terbuka. Variasi dari berbagai warga negara asing yang tinggal di Cairns mengambil bagian secara bergantian selama musim festival ini. Di acara Festival Indonesia ini dihadiri oleh para politikus lokal, staf diplomatik, dan kedutaan Indonesia yang di sini juga hadir. Musik yang beragam, pengunjung di mana-mana, tenda makanan yang berserak, lokasi yang cantik, cuaca yang cerah. Kurang apa coba? Oh, what a life. Acara hari ini sangat meriah. Saya bangga Indonesia bisa menjadi bagian dari Cairns. Sekarang waktunya saya istirahat. Hari ini Carlina sekeluarga berkunjung ke tempat atraksi yang menarik bernama Taman Paronella, terletak 120 km selatan kota Cairns. Didesain dan dibangun pada tahun 1929 sampai tahun 1935 oleh seorang imigran dari Spanyol yang bernama Jose Paronella yang tiba di Queensland pada tahun 1913. Rehat pertama waktunya untuk minum kopi bertempat di sebuah kota kecil penghasil tanaman pisang dan tebu serta buah-buahan tropik yang bernama Innisfail. Mimpi Jose adalah membangun sebuah benteng. Desain utamanya adalah membangun benteng termasuk taman, perbukitan, tempat peristirahatan, lapangan tenis, gedung tempat pertunjukan, dan sebuah museum yang semuanya terbuka untuk umum. Bangunan gedung terbuat dari semen dan diperkuat dengan bekas rel kereta. Temboknya kemudian ditutup dengan campuran semen dan tanah liat yang keseluruhan bangunan selesai mempergunakan tenaga manusia. Jose menanam lebih dari 7.000 pepohonan. Dia juga menciptakan air terjun dengan aliran sungai buatan. Yang mengesankan adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang masih bekerja mengalirkan listrik di seluruh Taman Paronella hingga sekarang.
Iuran tahunan Perhimpunan Indonesia dan Australia di Cairns tidak hanya untuk orang Indonesia saja, tetapi juga bangsa dari negara lainnya yang tertarik oleh perjalanan di Indonesia, bahasa ataupun budaya Indonesia. Mereka sudah mengatur acara malam ini untuk menyambut Carlina berkunjung. Sebetulnya ini hanya akal-akalan saja untuk acara makan malam bersama. Organisasi ini juga aktif merencanakan acara tahunan, salah satunya adalah Festival Indonesia yang telah dilihat oleh Carlina kemarin, Hari Kemerdekaan Indonesia, serta menjadi peserta di acara multi budaya antar bangsa dengan lebih dari 34 negara di Cairns, mempertunjukkan tarian, peragaan busana, seni dan kerajinan tangan dengan atraksi yang lainnya. Mereka mendesain kendaraan mereka untuk ikut dalam acara parade utama yang melintas di jalanan di Cairns. Dan setiap minggunya program Bahasa Indonesia di radio komunitas lokal dipersembahkan oleh beberapa anggota komuniti dengan berita, musik, dan informasi yang berguna. Untuk sebuah pengalaman yang tak terlupakan di Cairns adalah 2,5 jam berlayar makan malam di atas kapal mewah yang bernama Spirit of Cairns. Kapal berlayar perlahan melintasi kota dengan dermaga sampai ke hutan, masuk ke dalam hutan bakau area dermaga. Untuk rehat sejenak, duduk di dek luar ditemani minuman segar adalah sebuah keindahan tersendiri. Dan ketika masuk ke dalam kapal disuguhkan makanan prasmanan terbaik, 3 makanan utama dengan makanan laut yang segar, variasi makanan daging, salad, sayuran, nasi, dan juga mie beserta hidangan penutup dan kuah segar untuk dipilih. Benar-benar mengesankan untuk 2,5 jam. Tahu sendiri, seseorang ini bertemu dengan kapten kapalnya. Bawa kita kembali ke dermaga, Carlina. Waktu berjalan sangat cepat. Hari ini adalah hari terakhir di Cairns bagi mereka bertiga. Dan ini adalah piknik perpisahan di Esplanade. Esok harinya mereka akan terbang ke sini, di mana mereka akan meluangkan waktu seharian di sana dan terbang balik ke Jakarta pada sore harinya. Dino akan menemani mereka di sini untuk perpisahan dan meyakinkan tidak ada masalah sampai mereka masuk ke pesawat. Carlina sudah berbicara tentang rencana ingin kembali ke Queensland, paling tidak untuk 2 minggu liburan untuk mengapresiasikan apa yang mereka telah lihat selama di Queensland. Ikut ingin pergi menyelam di Great Barrier Reef. Carlina dan Marsha ingin Dino untuk booking sebuah motorhome untuk perjalanan darat dan bisa stop dimanapun mereka inginkan. The Rock area menyatu dengan pelabuhan Sydney Circle Quay adalah pemukiman pertama ditemukan orang-orang Eropa pada tahun 1788. Perjalanan menyusuri gang berbatu untuk melihat sebuah sejarah dimulainya rumah-rumah model kolonial, gudang, dan juga bangunan batu sekarang berubah menjadi toko-toko cantik, restoran, dan bar yang keren. The Rock menjadi sebuah perpaduan kreatif dengan seni kontemporer, museum, galeri kesenian, musik yang hidup, dan berbagai atraksi budaya. Tapi masih ada waktu untuk melintas pelabuhan Manly yang terkenal dengan pantai untuk surfing. Adalah pantai yang eksklusif pertama di Sydney Utara. Eksklusif karena untuk mencapai pantai ini hanya bisa melalui kapal laut, mobil ataupun bus umum. Tidak ada sambungan kereta di daerah utara Sydney.